bagi kita. Sungguh hanya Yesus saja, Dia gembala jiwa kita, takkan kekurangan. Dia pembela, Dia pembebas, dengan kuasa-Nya yang ajaib, kokoh bagai batu karang, Yesus pengharapan. Dia gembala bagi kita yang takkan kekurangan. Dia baringkan di padang rumput hijau. Pengharapan bagi kita, sungguh hanya Yesus saja, Dia gembala jiwa kita, takkan kekurangan. Dia pembela, Dia pembebas, dengan kuasa-Nya yang ajaib, kokoh bagai batu karang, Yesus pengharapan. Dia gembala bagi kita yang tak akan kekurangan. Dia baringkan di padang rumput hijau. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu semuanya, Jemaat GB Makers, Voice Brother, dan grup-grup doa, dan semua saudara yang mengikuti dengan setia acara ini. Saya ucapkan Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Sebuah lagu yang baru kita lihat, saksikan, Yesus pengharapanku. Ya, karena memang Dia adalah gembala kita yang baik.
Dia menjanjikan pengharapan buat saudara dan saya, walaupun di tengah pandemi yang tidak menentu ini, tetapi kita punya gembala yang baik. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oke, mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa untuk sebelum kita akan memulai mendengarkan firman Tuhan. Kita duduk yang tenang, ya, konsentrasi, ya, fokus kepada firman Tuhan. Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami puja, dan Bapa yang kami, ya, rindu senantiasa setiap saat kami datang lagi kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu kalau Engkau Tuhan mengizinkan kami boleh berjumpa kembali melalui online ini. Dan lebih daripada itu, untuk menikmati firman-Mu yang merupakan makanan yang paling lezat, yang diperlukan bagi roh kami, sehingga jiwa kami boleh kuat, tubuh pun juga kami boleh kuat dalam menghadapi keadaan yang tidak menentu hari-hari ini. Terima kasih Bapa, dan marilah Roh Kudus oleh kehadiran-Mu dan oleh pengurapan-Mu dan penyertaan daripadamu, sehingga benar-benar firman yang hamba sampaikan yang boleh diterima dengan jelas dan dimengerti, ya, karena firman-Mu yang menjanjikan kemerdekaan bagi kami semuanya Tuhan, sehingga kami percaya kami dimerdekakan dari ketakutan, kami dimerdekakan dari kemiskinan, kami dimerdekakan dari terbelenggu dosa, kami dimerdekakan dari penyakit kami dimerdekakan dari segala kegagalan kami. Oleh sebab itu, mari Roh Kudus, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu, sehingga kami yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami semua diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap menikmati firman, sama-sama katakan amin, amin, haleluya, haleluya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan sebelum kita akan dengar firman Tuhan, ada sekali lagi ada sebuah pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama pada saat ini, yang saya beri judul lagu itu yang adalah Kerinduanku. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sebuah lagu yang luar biasa, yang diambil dari firman Tuhan. Yang hukum yang terutama dan yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan hukum yang kedua adalah kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Haleluya, haleluya. Itulah Bapak Ibu sekalian, mari kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Ada di teksnya, dan kita akan menikmati bersama-sama. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku mau menurut akan firman-Mu. Ku ingin lebih mengasihi-Mu. Ku rindu Tuhan dengan segenap akal dan budiku. Ku mau menurut akan perintah-Mu.
mari kita melihat di dalam firman Tuhan Filipi 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima, Alkitab berkata, hendaklah ya kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, sekali lagi Filipi 2 ayat yang kelima dikatakan, hendaklah, ini kata perintah adalah kamu dalam hidupmu bersama, together, menaruh apa pertama pikiran, yang kedua perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Artinya antara saya dan saudara bersama Kristus kita satukan ya perasaan kita, pikiran kita ya supaya kita bisa benar-benar bisa mengalami ya kuasa daripada Yesus Kristus. Nah, tema saya khotbah pada saat ini saya beri judul kuasa dari integritas. Ya, karena tema gereja kita tahun ini ya the year of integrity atau ya tahun integritas. Oke, kita melihat bahwa istilah dari integritas ya sudah sering kita dengar ya di dalam pembicaraan umum atau di dalam seminar-seminar Bapak Ibu sekalian. Nah, integritas itu dikatakan berasal dari bahasa Latinnya itu integrate. Integrate itu yang artinya itu komplit, tanpa cacat, sempurna, ya tanpa kedok. Ya, atau dalam pengertian yang lain, integritas juga berarti mutu. Yang kedua sifat. Yang ketiga keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh Bapak Ibu, sehingga ya memiliki potensi atau kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Oh, haleluya. Ya, ini integritas ini luar biasa. Atau artinya Bapak Ibu, ya disederhanakan apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam pikiran kita dan yang timbul dalam hati kita itu kita ya lakukan ya bersama-sama ya di dalam kehidupan kita. Nah, itu integritas. Jadi antara ucapan kita, pikiran kita, di hati kita itu sama semuanya. Amin. Atau dengan kata lain bahwa integritas adalah suatu tindakan konsisten yang sesuai dengan perkataan. Ya, tindakan konsisten yang sesuai dengan penepatan janji-janji kita. Integritas yang ketiga adalah tindakan konsisten yang sesuai dengan fondasi yang dimana hidup kita dibangun di atasnya. Atau integritas juga adalah satu tindakan konsisten yang sesuai dengan aset yang terwujud ya dalam tindakan dan gaya hidup kita. Oh ya, berdoa untuk bisa mengerti artinya ini Bapak Ibu sekalian. Jadi integritas berarti kualitas atau value ya yang dimiliki seseorang dan diwujudkan di dalam tindakan atau karakter yang nampak. Contohnya ya, orang itu dikatakan orang itu kok memiliki integritas, artinya orang itu punya kualitas, orang itu punya nilai. Dari mana? Dari ucapan dia, dari perkataan dia, dari tindak tanduknya, dari kelakuannya. Saudara, itu yang disebut bahwa orang ini memiliki kualitas, value atau integritas ya. Jadi kalau dalam kekristenan ya, kalau dalam kekristenan dikatakan bahwa untuk kita bisa mendapatkan integritas, kita harus membangun hidup kita, karuaniaan kita bersama Kristus yang adalah fondasi ya, supaya ya kita bisa membangun nilai-nilai kehidupan sesuai dengan Kristus. Ya, jadi integritas juga merupakan satu standar Bapak Ibu sekalian yang Tuhan inginkan untuk kita bisa membawa jiwa-jiwa. Atau integritas merupakan satu standar dari yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam hidup. Karena Tuhan bisa memakai kita ya dengan kuasa-kuasa yang supranatural, kuasa yang luar biasa. Ya, karena ketika kita hidup Bapak Ibu yang orang yang memiliki integritas dikatakan ya orang lain akan melihat, wah ini orang Kristen yang benar-benar ya mantap, yang bisa dipercaya. Ya, jangan bilang waduh orang Kristen modern baik gini parah, yang punya toko tisani ya, tipu sana tipu sini. Enggak ya, jadi kekristenan ya orang melihat kehidupan kita, orang melihat ini orang Kristen, artinya orang Kristen yang berintegritas ya. Jadi karena apa saudaraku
kita katakan dengan mudah, karena apa yang kita katakan itu mudah diterima, apa yang kita ucapkan itu mudah dicerna, dan yang kita ucapkan dan kita katakan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari, sehingga mereka melihat kita, saudaraku, mereka sedang melihat Kristus. Melihat kita, mereka sedang melihat satu kebenaran yang nampak, Bapak Ibu. Sehingga kita melihat bahwa untuk jiwa-jiwa atau orang-orang yang mengenal Yesus akan mudah, saudaraku, akan tertarik, berkeinginan, saudaraku, untuk mengikuti kita. Saya kasih contoh yang gampang sekali ya. Ketika saya pacaran dengan istri saya dulu, ternyata papa mertua saya itu udah terlanjur jatuh cinta. Saudara baru tahu papa mertua saya itu ateis, Bapak Ibu. Bayangin, umurnya mungkin dulu itu 50, 60 ya, ateis Bapak. Jadi tidak pernah kenal Tuhan, tidak pernah ke gereja, sembahyang apa saja. Dan yang kedua, mertuanya itu, istrinya itu Buddha kental. Jadi kalau ada hari-hari besar cimbeng, dia yang mandiin patung, dia yang pokoknya dia yang mengatur acara-acara di sembayangan-sembayangan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan dua orang kayak begini, bagaimana kita bisa memenangkan mereka. Tetapi saya memberi kabar berita yang luar biasa, saudaraku, dengan gaya hidup kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita, perbuatan yang mereka lihat, Bapak Ibu, mereka melihat sesuatu kebenaran yang benar-benar. Akhirnya Bapak tahu apa yang terjadi? Tanpa kami injili, tanpa kami menceritakan Yesus, akhirnya kedua-dua mengatakan, saya mau pergi ke gereja, saya mau dibaptis, Bapak. Sampai sekarang hari ini, mertua yang ateis sudah percaya Yesus, mertua saya yang Buddha sudah meninggalkan kepercayaan yang lama dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita mau mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita. Seperti dalam pujian ini berkata Bapak Ibu, haleluya, haleluya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Ada kuasa di dalam integritas itu. Oh, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu pertanyaan saya, bagaimana atau apa ciri-ciri daripada orang yang berintegritas, kan? Kita sudah tahu apa itu integritas, bagaimana integritas juga punya kuasa, bisa menyelamatkan orang. Tetapi sekarang jadi pertanyaan kita, apa ciri-ciri integritas? Mungkin supaya kita juga bisa hidup sebagai orang Kristen yang berintegritas. Yang pertama, ciri-ciri daripada orang berintegritas yang pertama itu menghargai waktu. Sama-sama katakan menghargai waktu. Lihat di dalam Efesus 5 ayat 16. Kita baca bersama-sama Efesus 5 ayat 16, yang di sana dikatakan pergunakanlah. Nah, ini kata perintah lagi. Apa itu waktu yang ada? Karena hari-hari ini adalah apa? Jahat. Wow, Tuhan sudah mengatakan hari-hari ini jahat. Oleh sebab itu pergunakanlah waktu yang ada. 17, sebab itu jangan kamu bodoh. Nah, ini bodoh, ini orang bodoh, ini ada orang yang tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Saudara, akhirnya jadi bodoh. Tuhan tidak pernah menciptakan orang bodoh. Bodoh itu disebabkan karena kita tidak mau belajar dan tidak mau diajar. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang mengikuti acara malam hari ini, orang-orang yang bijaksana, yang mau belajar dan mau diajar. Setuju, katakan amin.
Ya, yang terus, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini sudah. Ya, jangan jadi orang bodoh, jadi orang yang bijak, wise. Untuk apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan itu? Ya, jawabannya supaya kita menghargai waktu, atau hargailah waktu. Itu kehendak Tuhan buat saudara dan saya saat ini. Ya, orang yang menghargai waktu, ciri-cirinya itu setiap bangun pagi itu selalu berpikir, apa yang harus saya kerjakan hari ini, dan seterusnya sepanjang siang sampai malam. Tetapi orang bodoh dikatakan dia bahkan tidurnya itu sampai siang-siangan, tidak mau bangun pagi karena dia berpikir, apalagi COVID ini, apa yang gua mau kerjain, apa yang gua buat daripada gua ngelamun, lebih baik tidur. Itu orang bodoh, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat orang yang menghargai waktu, atau orang berintegritas itu, orang yang menghargai waktu dengan catatan, bangun pagi apa yang harus dia kerjakan. Bapak Ibu sekalian, jangan membuang-buang waktu dengan berbuat sesuatu yang tidak berguna. Jangan membuang-buang waktu, Bapak Ibu. Seperti yang saya, misalnya contoh saya, kalau saya bangun pagi gitu, saudaraku, pasti jogging, supaya imun ini kuat, keringat keluar, semua toksis keluar, supaya terlindung daripada COVID-19 ini. Dan kemudian mulai bangun gitu, mandi, makan, mulai belajar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Kalau begitu ngantuk, tidur nggak apa-apa. Tapi sebentar 1-2 jam bangun lagi, dan bangun bingung lagi mau apa yang dikerjakan, saudaraku. Saya nggak mau membuang waktu itu. Kadang-kadang saya keluar di pekarangan rumah, ada daun yang kuning-kuning, saya ambil gunting, saya gunting. Ada rumput yang mulai panjang, saya potong. Ada tanaman kurang bunganya, saya kasih pupuk. Jadi ada sesuatu tanpa terasa, itu waktu itu berlalu dengan bukan kosong, berlalu dengan sesuatu yang berguna, Bapak Ibu. Itu masalah waktu. Jadi kembali kita bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini merupakan satu rangkaian waktu yang sudah tertata dengan teratur, sehingga kita jangan sia-siakan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Dunia banyak orang pintar, Bapak Ibu, tetapi sedikit orang yang bijaksana. Orang bijaksana, orang yang berintegritas, saudara. Orang bijaksana, saudara, pertama ciri tanda-tandanya itu dia tidak menyia-nyiakan waktunya, saudara. Orang yang bijaksana adalah orang yang mengatur hidupnya dengan baik, Bapak Ibu. Orang yang bijaksana, ada orang yang tahu hidupnya itu adalah satu kesempatan, Bapak Ibu. Itu orang bijaksana. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau pandemi ini keadaan yang begini, Bapak Ibu, jangan ngelamun. Ambil gitar, nyanyikan pujian, doa, baca firman, menyenangkan hati Tuhan. Kesempatan yang lain selain menyenangkan hati untuk berbuat kebajikan bagi sesama kita. Yang setuju katakan amin. Kita harus memahami bahwa hidup yang kita hidup ini hanya sementara. Kita ini musafir-musafir yang ada di dunia, terbatas. Bahkan Musa berkata di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10, dikatakan masa hidup kami dikatakan itu 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalu buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu sekalian, bahwa Musa itu menyadari betapa hidup di muka bumi ini sementara. Oleh sebab itu apa yang dikatakan Musa bermazmur di dalam Mazmur Mazmur 90 ayat yang ke-12. Bapak Ibu coba lihat, buka Alkitab, kita akan nyanyikan bersama-sama. Mazmur 90 ayat 12. Musa berkata apa? Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan, ajar
sebelah kiri dan sebelah kananmu. Kalau engkau suami istri, kasih tahu, Pak, Ma, hargailah waktu yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan, jangan ngelamun, jangan terlalu banyak nonton film seri. Ya, film seri Korea lagi, waduh. Ya, sampai tengah malam tapi baca firman 5 menit langsung ya masuk dalam hadirat ya ranjang. Ngantuk gitu. Tapi kalau dengar ya film Korea atau film seri sampai jam 1 pagi juga masih melekan, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, orang yang berintegritas adalah orang yang menghargai waktu. Yang kedua, ciri-ciri daripada orang berintegritas dikatakan menghargai janji. Ya, dia menghargai janji. Orang yang menghargai janji adalah tanda daripada orang yang percaya, karena pada waktu ia berjanji, ia pasti berusaha menepatinya. Ya, jadi sekali lagi, orang yang berjanji adalah orang yang berintegritas, Bapak Ibu. Yang karena pada waktu dia berjanji, ia pasti berusaha untuk menepatinya. Kalau ketemu orang ini, bergaullah dengan dia. Ya, karena janji yang ditepati adalah satu ciri daripada keintegritas. Ini yang diinginkan Tuhan. Ya, bahkan Yesus sendiri, Bapak Ibu, ya, kalau kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan dia sendiri, Yesus mempraktekkan tentang janji itu. Ya, saya baca dikatakan ketika Yesus berkata, ya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini adalah janji Yesus. Ya, maka kita melihat bahwa apa yang Bapak Ibu alami sampai dengan saat ini, ya, satu penyertaan yang ajaib, kan? Oh ya, saya percaya berapa banyak yang pernah ditolong Tuhan, kita semua pernah mengalaminya. Ya, karena Yesus, ya, yang kita percaya itu adalah Yesus yang punya janji. Yesus yang berjanji, hidupnya berintegritas, saudaraku, yang perlu kita andalkan di dalam kehidupan kita senantiasa. Ya, dan kalau kita melihat di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, nggak usah disurvei lagi, percaya saja bahwa yang sudah survei mengatakan bahwa kata janji Tuhan itu ada 365 kali. Bapak Ibu, 1 tahun ini berapa hari? Ya, ternyata 365 hari. Berarti setiap hari itu Tuhan berjanji yang melindungi, memelihara, mencukupi, menyelamatkan kita dari kebinasaan, menyelamatkan kita dari celaka. Pokoknya Tuhan terus berjanji, Tuhan berjanji itu setiap hari Tuhan berjanji. Ya, yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita mengalami penyertaan Tuhan? Sudahkah kita mengalami janji Tuhan? Ya, kalau belum, saudara angkat tangan ke bawah. Saya percaya semua kita pernah mengalami janji Tuhan, pernyataan Tuhan. Yang saya juga katakan, karena itu Bapak Ibu, kita yang sudah pernah mengalami bagaimana Tuhan berjanji adalah setia, ya, respon daripada kita apa? Meresponinya. Ya, kita menghargai janji Tuhan. Ya, kita pegang akan janji Tuhan. Jangan be-be, jangan ya mungkin gak, Tuhan tolong dah, Tuhan lindungi gak. Jangan, kita harus meresponi, harus menghargai, harus pegang janji Tuhan. Bahkan kita hidup di dalam janji Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya, sampai saya ya karena mengalami sering pertolongan janji Tuhan, sehingga saya menulis lagu yang saya beri judul, ya, judul adalah Janji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
ketiga, ciri daripada orang berintegritas adalah orang bertanggung jawab. Sama-sama katakan bertanggung jawab. Bukan di dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah. Nah itu, saya suka kalau ada jangan, saya selalu garis bawahi. Ya janganlah, ya kata perintah apa? Hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Janganlah artinya janganlah malas-malas jadi orang Kristen. Artinya apa? Janganlah tidur-tiduran. Ya sebaliknya apa? Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Hai pemalas, belajarlah dari semut. Aduh, saya percaya jemaat saya ya tidak perlu belajar dari semut, karena saudara adalah orang-orang yang rajin, paling rajin di dunia. Karena rohmu bernyala-nyala, saudara suka ya doa subuh, saudara suka ikut menara doa, saudara suka ikut ya kegiatan-kegiatan Zoom daripada call, daripada gereja ya, itu ciri daripada orang-orang yang rajin, saudara. Nah, orang yang berintegritas adalah orang yang bersemangat, orang yang bergairah, orang yang rajin ya, dan memiliki roh yang bernyala-nyala dan selalu bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Ya, apa gunanya saudara bergairah rajin tapi muka itu murung ya, mukanya itu seperti wah kusut kisut atau bibirnya kayak trompet nyomel sana nyomel tidak ya. Ya saudara ya, bergairah, rajin, bersemangat ya, tetapi penuh dengan sukacita. Yang setuju katakan amin. Ya, orang yang berintegritas adalah orang yang bertanggung jawab, saudaraku, ya, dengan segala perintah. Ya, bertanggung jawab kalau dia dikasih tugas untuk melakukan segala pekerjaan. Bertanggung jawab, saudaraku, kalau dia kasih tugas pelayanan, ya kemana saja dia pergi, jauh dekat pun juga dia akan melakukannya dengan sukacita, ya, ya, dan apa, mengerjakan dengan tuntas, ya, tidak sedikit-sedikit separuh-separuh, mengerjakan dengan tuntas tanpa apa, ingin dipuji. Nah, itu orang berintegritas, ya, tanpa apa, ingin disanjung ya oleh orang lain, ya, karena ia melakukan bukan untuk gembalanya atau siapa saja, dia melakukan untuk Tuhan. Wah, ini orang yang berintegritas, saudaraku. Fokusnya segala sesuatu yang dikerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, dan kita melihat bahwa apa perintah Tuhan buat saudara dan saya itu yang jelas dalam Matius 28 ayat 19. Nah, orang yang berintegritas, saudaraku, ya, dikatakan ada orang yang bertanggung jawab, ya. Apa tanggung jawab saudara dan saya? Yaitu dalam Matius 28 ayat 19, Alkitab berkata, karena itu pergilah. Nah, ini kata perintah. Karena itu jadikanlah apa semua bangsa muridlah, baptisan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 20 ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini tugas, ya, tanggung jawab buat saudara dan saya, ya, yang orang berintegritas, saudaraku, untuk pergi jadikan semua bangsaku. Ya, menjadi pertanyaan, sudahkah tanggung jawab itu kita lakukannya dengan benar? Sudahkah tanggung jawab itu kita responinya dengan benar untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Jangan sampai Bapak Ibu, selama engkau menjadi orang Kristen puluhan tahun mengalami pertolongan, anugerah Tuhan, tapi belum satu jiwa pun juga engkau diselamatkan. Bapak Ibu, jangan pergi jauh-jauh. Yang pertama Yerusalem dulu. Ya, sudahkah papa mamamu, adik kakakmu, cucumu, ya, mantumu dan sebagainya sudah mengenal Yesus? Kalau belum, ini target, saudara. Ya, orang berintegritas, bertanggung jawab. Ya, dia tidak mau hanya dia saja diselamatkan, tapi seisi rumahnya diselamatkan karena Tuhan menghendaki hal demikian. Amin. Baru kita pergi ke Yudea, sahabat-sahabat, ya, ke Samaria, ya, sahabat-sahabat teman ke Yudea, ya, dan sampai kemana? Ke ujung dunia. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ya, inilah saatnya Bapak Ibu, kita harus action. Ya,
Ya, kenapa? Waktu kedatangan Yesus sudah amat sangat singkat. Jangan Bapak Ibu bilang, ya ini COVID gimana? Ada telepon. Ya, kalau Tuhan ingatkan seseorang, telepon dia, mungkin teman lama, teman sekolah, ya teman bisnis yang sudah lama gak ketemu, telepon dia, ngobrol dan boleh ngalur ngidul, tapi akhirnya endingnya adalah harus menyelamatkan jiwa dia. Yang setuju katakan amin. Ya, beritahukan sekali lagi sebelah kiri kananmu, engkau harus bertanggung jawab untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Karena firman berkata apa? Biarlah rohmu apa? Bernyala-nyala. Haleluya, haleluya. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Dan layanilah Tuhan. Iya, firman Allah sudah mengatakan biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Biarlah ini kebenaran akan kita praktekkan. Yang keempat Bapak Ibu, apa ciri daripada orang berintegritas? Dikatakan yang keempat yaitu memiliki penguasaan diri yang kuat. Sama-sama katakan, memiliki penguasaan diri yang kuat. Baca dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, dikatakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu apa? Manusia baru ya di dalam Kristus. Maksudnya yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, yaitu manusia di dalam yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak-Ibu sekalian, bahwa standar integritas yang Tuhan inginkan dari kita sebagai orang yang percaya, yaitu ya yang sudah mengenal Yesus, ya adalah hamba-hamba Tuhan yang dapat menguasai diri. Ya, integritas daripada yang Tuhan inginkan buat saudara dan saya adalah orang yang bisa menguasai diri. Amin. Yang setuju katakan amin. Dalam hal apa? Emosi, ya tidak cepat, ya mulut kita, ucapan kita seperti kebun binatang. Ya waduh, sedikit-sedikit langsung marah, sedikit-sedikit langsung tangannya ya memukul dan sebagainya. Ya jangan jadi pemarah, jangan jadi pemfitnah, jangan jadi penggosip, atau jangan hidup di dalam dosa atau menjadi pendosa, Bapak Ibu. Ya, karena orang yang berintegritas adalah orang yang menguasai diri. Yang setuju katakan amin. Orang yang memiliki integritas adalah orang yang siap mati. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Matilah kedanginan kita, keinginan daging, siap mati manusia lama kita. Jangan lagi udah jadi baru kita bawa lagi gaya-gaya hidup lama kita tinggalkan semuanya. Siap mematikan ya keyakinan yang lama, kepercayaan kita yang lama, ya, seperti dalam Galatia 5 ayat 19 ayat 21, matikan kedagingan. Apa itu kedagingan? Itu pertama percabulan hawa nafsu. Ya, itu yang pertama kita harus matikan, kita harus tanggalkan ini. Yang kedua, kepercayaan yang sia-sia, sihir. Ya mantra, percaya yang sia-sia. Udah percaya Yesus masih pegang opo-opo, masih pegang jimat-jimat, itu kita harus tanggalkan. Setuju katakan amin. Yang ketiga, jangan lagi kita hidup dalam pertikaian, perselisihan, iri hati, kemarahan, yang berkelahi, berantem satu sama lain, jelek-jelekan satu sama lain. Dan yang keempat dikatakan jangan hidup dalam pesta pora. Ya, berhenti, jangan ekstasi sabu-sabu. Minum wine boleh, jangan sampai mabok-mabok. Berhentilah merokok karena itu merusak yang tubuh kita, khususnya paru-paru kita. Kita harus meninggalkan manusia yang lama. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena orang Kristen berintegritas adalah orang Kristen yang berada di dalam penguasaan diri. Ya, kasih tahu sebelah kiri kananmu, dengarlah itu firman Tuhan. Katakan, kuasailah dirimu.
ya plester lah. Ya, jika suami istri ya terjadi cekcok les, ya jangan terus pada dapat, salah satunya pergi, biar sudah tenang kembali lagi, baru saling memaafkan satu sama lain. Amin, haleluya. Yang terakhir, ciri daripada orang yang berintegritas yang kelima adalah menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Nah ini, ya sama-sama katakan menerima kelebihan dan kekurangan orang lain. Ya, Matius 22 ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kalau saudara yang lucu kalau orang tidak bisa mengasihi diri sendiri, tidak bisa meramut diri sendiri, tidak bisa tidur pada jam yang ditentukan, ya tidak bisa menjaga makan, itu nggak mungkin. Tidak bisa menjaga minum, ya saya percaya kita ingin tubuh sehat, umur kita panjang, ya oleh sebab itu ya kita harus mengasihi diri kita, ya, dan mengasihi sesama kita. Dan kalau kita bisa mengasihi diri kita, saya percaya kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, jangan harap kita bisa mengasihi sesama. Ya, artinya Bapak Ibu, mengasihi sesama itu ya menerima segala kelebihan dan kekurangan orang itu. Iya kan? Ya, jangan mau yang wah ini orang ini yang baik-baik, yang wah orang itu jelek, saya nggak mau, jangan. Ya, mengasihi sesama itu apa kelebihannya, kekurangan dia, ya kita tetap harus bisa mengasihi. Ya, sebagai cermin daripada orang Kristen yang rendah hati. Menerima segala kelemahan dan kekurangan ya orang lain itu sebagai cermin daripada orang yang mengasihi sesama. Ya, menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain itu cermin daripada orang Kristen yang berintegritas, Bapak Ibu. Ya, karena ketika kita mengatakan aku mengasihi sesama manusia, berarti kita harus menerima segala kekurangan dan kelebihan, atau menerima orang tersebut dengan apa adanya. Nah, itu saudara. Ya, kalau ini diterapkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga khususnya, saya yakin dan percaya pasti keluarga kita penuh, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya keluarga kita pasti menjadi keluarga yang bahagia. Kalau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya pasti kita akan banyak punya teman, banyak punya sahabat, saudaraku. Ya, karena kita mengasihi mereka apa adanya. Ya, dengan orang kaya kita berlaku berdemikian, dengan orang miskin juga kita berlaku seperti demikian. Saya percaya kita akan ya Tuhan akan senang dengan kita. Karena apa? Karena ini adalah hukum, Bapak Ibu. Seperti lagu yang sudah awal kita nyanyikan, hukum yang pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan, dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Haleluya, haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Haleluya. Rindu Tuhan dengan segenap hati dan jiwaku, ku mau menurut akan firman-Mu, ku ingin lebih mengasihi.
menghargai waktu. Yang kedua, kita harus menghargai janji. Karena itu kita harus meresponi, hargai, pegang, dan hiduplah dalam janji-janji Tuhan. Yang ketiga, kita harus bertanggung jawab. Inilah saat kita harus action, Bapak Ibu. Karena waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Selamatkanlah jiwa-jiwa. Jadikan hidup kita adalah hidup yang bertanggung jawab. Dan yang keempat dikatakan, ciri dari integritas adalah memiliki penguasaan diri yang kuat. Artinya bisa menahan emosi, bisa menahan amarah, yang tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup dalam kebohongan, tidak memfitnah, tidak menggosip dan sebagainya. Dan yang kelima, menerima sesama kita apa adanya. Itu adalah ciri dari orang integritas. Dan pada akhirnya, Mazmur 37 ayat 38 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutlah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik akan dilenyapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan saya ingin berdoa bagi kita semuanya. Tuhan yang kami puja dan kami tinggikan dan kami rindukan dalam kehidupan kami senantiasa, kami mengucap syukur bahwa saat ini kami hamba sudah selesai berbicara menyampaikan firman Tuhan tema tentang kuasa daripada integritas dan langkah-langkah untuk kita bisa mengalami kuasa daripada integritas. Biarlah ini tidak akan hilang, boleh terus terngiang dan Engkau terus berbicara Roh Kudus kepada umat-Mu, sehingga hidup kami akan beda Tuhan, tidak seperti yang lalu. Tahun lalu adalah tahun kegagalan mungkin, tapi tahun 2021 adalah tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, karena kami mempunyai kuasa daripada integritas. Kami punya kuasa karena kami hidup di dalam integritas-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami berkati jemaat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita baru mendengarkan firman Tuhan, dan saya percaya bahwa kita harus bukan mendengar saja, bukan ada 4D, bukan datang, duduk, dengar, dan diam, tapi datang, duduk, dengar, dan jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, sebuah pengumuman saja, di mana kita minggu depan kembali akan berjumpa melalui online. Dan mungkin teman-teman kita, saya sahabat dari Jakarta, Dayon, yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Yang Bapak Ibu yang diberkati oleh firman Tuhan, sharing, tekan itu subscribe, like, dan forward ke teman-teman, biar lebih banyak lagi orang menerima kebenaran yang menjanjikan kemerdekaan ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita yang sudah menikmati firman Tuhan, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kiranya pekerjaan Tuhan di muka bumi melalui gereja ini terus berlangsung, dan ada operasional daripada gereja terus berlangsung. Terima kasih Bapa, hamba mengucap syukur dan berterima kasih kalau saat ini kami menyatakan kasih, kerinduan, ucapan syukur kami akan membawa persembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan menghalaukan segala belalang pengirik, pelompat yang mencuri, menggorogoti, yang menyusahkan, yang membuat kami menderita. Dan kiranya tangan-Mu yang berkuasa memberkati 30, 60, bahkan 100 kali lipat, sehingga yang memberi tidak semakin kekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Bapa, melalui kesempatan ini Tuhan, kami mau menjadi orang yang berintegritas Tuhan, bertanggung jawab kepada keselamatan jiwa-jiwa, karena Engkau mengendaki bahwa setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saya ingin menantang Bapak Ibu yang ingin mengalami kuasa daripada integritas, ingin mengalami keselamatan daripada Tuhan. Kalau engkau belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah engkau mengangkat tangan?
Oh haleluya, haleluya. Saya ingin berdoa, Tuhan Yesus, ya sebagaimana Engkau memerintahkan Saudara untuk pergi jadikan semua bangsa murid. Kami yang sudah diselamatkan oleh Engkau Tuhan, kami juga mau keselamatan ini terjadi bagi mereka yang sedang mengangkat tangan hari ini, yang ingin juga mendapat keselamatan. Kami katakan di dalam nama Yesus Kristus, ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus, ya saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus, saat ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah saya dan bimbinglah saya. Amin. Haleluya. Oke, saya ingin berdoa juga bagi mereka yang sedang sakit, Bapak Ibu. Tuhan, yang sedang mengalami COVID-19, ya sedang ini rumah-rumah sakit sedang penuh dengan orang-orang, bahkan banyak yang sedang antri belum bisa masuk karena yang kamarnya yang begitu sedikit dan begitu banyak orang yang kena COVID. Tuhan, pertama ampunilah Tuhan kalau kami tidak mentaati mengikuti protokol yang sudah Kau perintahkan lewat pemerintahan kami di muka bumi ini. Tuhan, kami minta belas kasihan daripada-Mu saat ini. Nyatakan kuasa-Mu, sembuhkanlah mereka yang COVID-19, sembuhkanlah mereka yang mengalami sakit jantung, paru-paru, kanker, tumor, HIV, AIDS. Sembuhkan dalam nama Yesus mereka sedang mengalami gangguan pada jantungnya. Dalam nama Yesus, tekanan darah tinggi kami katakan berhenti Engkau. Mereka yang kolesterol, asam urat, sembuh dalam nama Yesus. Mereka sedang sakit prostat, Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Mereka mengalami saluran kencingnya tersempit, Tuhan, terbuka dalam nama Yesus. Mereka yang diabetes, Tuhan, dalam nama Yesus. Apapun juga penyakit yang mereka sedang alami, mungkin Parkinson, tidak bisa berjalan, Tuhan, tidak bisa berpikir, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, sembuhkan merata mereka, sembuhkan telinga mereka, sembuhkan seluruh organ tubuh mereka. Terima kasih, dan kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang, keluarga-keluarga yang sedang mengalami ketidaknyamanan. Biarlah saat ini damai sejahtera, sukacita Allah memenuhi mereka. Biarlah keluarga dipulihkan. Mereka yang sedang berbisnis online atau open PO, Tuhan, terbukalah pintu-pintu. Semakin banyak order-order yang mereka terima, semakin banyak keberuntungan apa yang dikerjakan, Tuhan, menjadi kesukaan bagi banyak orang yang menjual makan, menjual minum, makanan sebagainya. Diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mengucap syukur untuk saat ini Tuhan, bahwa Engkau telah memberkati kami semuanya. Kami menaikkan pujian kami kepada Engkau. Haleluya. Ku bersyukur, kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekali lagi, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah eulogia, tangan Tuhan yang berkuasa menjaga, memelihara, mencukupi segala kebutuhan-kebutuhanmu, melindungi engkau keluar masukmu, memelihara engkau senantiasa sampai akhir hidupmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan dilindungi, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bye-bye.